Dulu ada yang nanya begini, Pak Ustadz, bukannya kita nanti setelah mati ya, itu kan dihidupkan lagi, ya nggak? Ya nggak? Di mana? Di kehidupan akhirat. Di akhirat itu kan ada yang kekal hidupnya di surga, ada juga yang kekal di neraka. Itu juga kekal, Pak Ustadz. Loh, katanya hanya Allah yang kekal. Nah, baik, sekarang kita baca penjelasan ini dari saya, ini tambahan dari saya ya. Pak Yono bisa bantu dibaca ya, Baqarah sampai mana ya? Satu paragraf dulu aja ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Ya. Baqarah secara bahasa maknanya adalah tetap, abadi atau kekal. Ya. Sifat baqarah termasuk salah satu dari sifat salbiyah. Ya. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan suatu kekurangan yang tidak ada layak bagi Allah SWT. Ya. Jadi baqarah secara bahasa maknanya tetap, kekal, abadi. Ya. Ini penting jamaah, karena ada sebagian orang mengira ya Allah itu bisa berubah-ubah. Allah itu bisa berubah-ubah, katanya begitu. Tadinya Allah itu ada tanpa tempat, terus sekarang berubah, pindah ke atas aras gitu misalnya. Ya, kan ada itu yang berpemahaman seperti itu. Nah, ini berarti dia tidak paham dengan sifat baqarah. Baqarah itu tidak hanya kekal hidup selama-lamanya, nggak mati. Maknanya nggak hanya itu, Pak. Lebih dalam lagi, baqarah itu Allah itu tetap seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Artinya nggak berubah, Pak. Zat Allah yang nggak berubah, sifat-sifat Allah juga tidak berubah. Jangan dibayangkan Allah itu dulu begini, terus sekarang berubah begini. Nah, enggak. Allah itu kekal, tetap terus seperti itu, Pak. Ya. Jangan juga dibayangkan Allah itu dulu nggak tahu, ya. Terus belajar tiba-tiba tahu, akhirnya menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ilmunya Allah bertambah. Ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Allah itu maha sempurna, ilmunya Allah itu maha sempurna, ada tanpa awalan, ada tanpa akhiran. Ya, tetap tadi lupa, kekal ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita ini berubah nggak? Berubah kita nih, Pak. Nggak tetap kita nih, Pak. Dulu kecil, bayi, procot keluar ya, bayi kecil. Sekarang bayinya udah gede-gede nih ya. Berubah ya. Berubah. Dulu mungkin fisiknya masih masih kuat gitu ya, waktu masih muda ya, masih kuat ya. Tapi sekarang masih kuat, Pak ya, insya Allah, amin ya. Tapi ada perubahan pastinya ya, ada perubahan ya, apapun itu, Pak. Yang dulunya fisiknya kuat mungkin agak melemah sekarang, dulu fisiknya kecil sekarang udah besar, seterusnya mengalami perubahan, Pak. Itu makhluk ya. Semua makhluk itu pasti mengalami perubahan. Berarti tidak tetap, tidak kekal artinya itu. Ya enggak? Ya, tapi kalau Allah jamaah, zat Allah dan sifat-sifatnya itu tetap kayak seperti itu terus. Enggak bisa, wah sekarang Allah tua gitu misalnya. Enggak. Ya, tidak berlaku bagi Allah semuanya itu ya. Allah itu tetap seperti sedia kala, abadi, kekal selama-lamanya seperti itu. Ya, baik. Nah, tadi disebutkan jamaah, sifat baqarah ini termasuk sifat salbiyah. Nah, ini mungkin baru tahu jamaah ya. Apa itu sifat salbiyah jamaah? Jadi jamaah, dari 20 sifat ini para ulama membagi menjadi 4. Ada yang namanya sifat nafsiyah, catat ya, sifat nafsiyah. Pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah ya, salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani, sifat ma'ani. Oke. Yang keempat, yang terakhir ini namanya sifat maknawiyah, sifat maknawiyah. Saya ulangi ya, para ulama membagi
mengklasifikasikan, ya, mengkelompokkan 20 sifat ini menjadi berapa bagian? 4. Yang pertama namanya sifat nafsiyah, ya. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani, ya, sifat ma'ani, ya. Yang terakhir, yang keempat namanya sifat maknawiyah, sifat maknawiyah, ya. Oke. Yang pertama apa tadi namanya? Nafsiyah. Nafsiyah itu cuma satu contohnya, Pak, yaitu sifat wujud. Nah, tulis. Yang termasuk sifat nafsiyah itu hanya sifat wujud, ya. Terus yang nomor 2 apa tadi? Salbiyah. Ayo, salbiyah ada berapa, Pak? Salbiyah itu kata para ulama nomor 2 sampai nomor 6. Berarti ada berapa? Ada 5. Jadi kalau dikatakan apa yang termasuk sifat salbiyah, maka jawabannya sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu lil hawaditsi, sifat qiyamuhu binafsihi, dan terakhir sifat wahdaniyah. 5 ini, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, namanya sifat salbiyah, Pak. Nah, nanti saya terangkan apa itu salbiyah. Nah, berarti bakok ini yang kita bahas ini masuk ke salbiyah, ya. Makanya tadi Pak Yono kan dibaca, ya, sifat bakok termasuk sifat salbiyah. Nanti kita baca lagi, ya. Kemudian yang ketiga namanya sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani ini ada 7, jemaah. Mulai dari nomor 7 sampai nomor 13. Kudrah, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Benar 7? Coba hitung lagi. Kudrah, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. 7, ya. Ini namanya sifat ma'ani, jemaah. Disebutnya sifat ma'ani, ya. Nanti suatu saat pasti akan paham, insya Allah, ya. Yang penting paham dulu istilah-istilahnya, ya. Ya, namanya apa? Sifat ma'ani. Nah, terus yang terakhir, yang keempat, sifat maknawiyah. Nah, itu sisanya nomor 14 sampai 20. Jumlahnya juga 7. Qadiron, muridan. Pokoknya yang belakangnya ada NN itu sifat maknawiyah itu, ya. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Nah, ini namanya sifat maknawiyah, ya, sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Oke, dah. Sudah dicatat, ya. Ya, jadi sifat nafsiyah ada berapa? 1, yaitu wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu binafsihi, wahda. Ya, sifat ma'ani ada 7. Kudrah, irodah, ilmu, haya, sama, basor, kalam. Sifat maknawiyah 7 juga, ya, qadiron sampai mutakalliman. Nah, sifat bakok tadi itu termasuk yang mana? Salbiyah. Apa itu jamaah sifat salbiyah? Tuh, ya, sudah ada dia. Sifat salbiyah adalah sifat yang meniadakan suatu kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa dengan sifat bakok ini berarti Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat kekurangan yang namanya al-fana. Apa itu al-fana? Binasa, kebinasaan atau kematian, ya. Makanya dinamakan sifat salbiyah, ya. Salbiyah itu pokoknya kita menghilangkan sifat-sifat kekurangan bagi Allah, kita tiadakan, gitu. Nah, dan salbiyah itu ada 5 tadi, Pak. Dari mulai kita baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamu binafsihi, sama wahda. Ya, itu nanti kalau paham maknanya, ya, satu persatu paham maknanya, nanti nyambung. Oh iya, salbiyah itu kita meniadakan sifat kekurangan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, gitu, ya. Baik. Lanjut Pak Yono, mana tadi? Ya, sifat baqa maksudnya di paragraf kedua.
Hal ini menunjukkan bahwa dengan sifat baqa ini berarti Allah SWT disucikan dari sifat al-fana atau kebinasaan. Sifat baqa maksudnya adalah Allah SWT tetap ada, abadi selama-lamanya tanpa ada akhiran, penghabisan atau batas ujung. Ya, terus Allah SWT tetap kekal lamanya dan tidak ada akan binasa. Tidak akan binasa. Oke. Allah SWT Tetap kekal selama-lamanya dan tidak akan berubah-ubah. Ya. Jadi sifat baqa maksudnya Allah Subhanahu wa taala tetap ada, kekal selama-lamanya. Selain Allah akan mengalami kematian atau kebinasaan. Dulu ada yang nanya begini, Pak Ustadz, bukannya kita nanti setelah mati ya, itu kan dihidupkan lagi, ya nggak? Ya nggak? Di mana? Di kehidupan akhirat. Di akhirat itu kan ada yang kekal hidupnya di surga, ada juga yang kekal di neraka. Itu juga kekal, Pak Ustadz. Loh, katanya hanya Allah yang kekal. Nah, ini bagus ini, Pak. Ada yang bertanya seperti itu. Ya, katanya hanya Allah yang kekal, tapi nyatanya kita juga bakalan kekal. Bapak Ibu, nanti kita ini di surga itu hidup selama-lamanya atau ada matinya juga di surga itu? Hidup terus kan? Ayatnya gimana? Khalidina fiha abada. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga abadan, selama-lamanya. Abadan itu abadi. Nah, berarti kan ada yang kekal juga ini selain Allah, yaitu kita yang nanti insya Allah masuk surga, ya amin ya. Tapi yang di neraka juga kekal ya, orang-orang kafir itu kekal selama-lamanya di neraka. Lah katanya hanya Allah yang kekal, lah ini kok ada juga yang kekal gitu. Gimana Pak cara jawabnya ini gimana? Ini bagus, ini pertanyaan ini bagus sekali. Gimana cara jawabnya? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Yang minuman aja ya. Hadiah umroh ya. Biaya sendiri, amin ya. Ya, begini yang diajarkan oleh para ulama ya. Memang benar manusia itu nanti di akhirat kekal. Ya, kekal. Yang di surga kekal selama-lamanya, enggak mati-mati, Pak. Wah, pokoknya senang terus, Pak. Bahagia terus di surga ya. Dan yang di neraka pun iya kekal, orang-orang kafir itu kekal selama-lamanya ya, orang kafir ya. Adapun umatnya Rasulullah yang beriman, yang dosanya banyak, mampir ke neraka, itu nggak kekal, Pak. Pada akhirnya tetap nanti keluar dan masuk ke surga. Itu keyakinan kita, Pak ya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini seluruh umatnya Nabi yang beriman loh ya, yang beriman, umpama ada yang masuk neraka, itu nggak kekal, nggak kekal. Pasti suatu saat akan dikeluarkan. Masya Allah. Karena pasti ada kalimat la ilaha illallah di hatinya. Tetap keluar nanti. Ya. Tapi kita jangan mau yang ini ya. Ya, kita pokoknya nanti masuk surga langsung, amin. Ya, bi ghairi hisab kalau bisa. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amin. Nah, yang kekal itu adalah yang kafir, orang kafir. Cara jawabnya kata para ulama, mereka manusia kekal itu bukan karena kekal maunya sendiri. Nah, kekalnya manusia di surga atau di neraka itu karena dikekalkan oleh Allah, karena dikehendaki kekal oleh Allah. Adapun Allah maha kekal itu karena Allah bidzatihi. Allah itu maha kekal memang bidzatihi. Bukan karena dikekalkan oleh yang lainnya. Karena Allah maha kekal, emang Allah maha kekal, Pak. Nah, adapun manusia itu kenapa kekal? Karena dikehendaki kekal. Seandainya Allah mau, Pak, umpama, Allah itu kan maha kuasa. Seandainya nanti Allah mau, udahlah, yang di surga yang di neraka hilang, mati, blok, nggak ada siapa-siapa, Pak. Tinggal Allah sendirian. Bisa nggak? Bisa. Orang kita ini dulu juga nggak ada, kita ini, Pak. Alam semesta ini juga dulu nggak ada, Pak. Terus diciptakan Allah. Nah, seandainya Allah mau ya,
Bisa saja Pak, yang di surga nanti tiba-tiba hilang, mati, terus termasuk surganya hilang gitu ya. Yang di neraka juga gitu, hilang, bisa saja. Tapi Allah menghendaki yang lain. Allah maunya surga neraka kekal, yang di dalamnya juga ya kekal. Nah, jadi kekalnya manusia itu karena dikehendaki oleh Allah, bukan karena hebat kekal sendiri, bukan ya. Tapi kalau Allah memang hebat, Allah itu maha kekal bidzatihi ya. Bidzatihi itu ya maksudnya dengan sendirinya tanpa dikekalkan oleh yang lainnya. Paham ya? Nah, itu beda. Jadi kekalnya Allah Subhanahu wa taala dengan kekalnya kita nanti di surga itu beda ya, berbeda. Meskipun secara lafadz sama, tapi maknanya berbeda.